kita. Kali ini kita golongan B itu ada 3 golongan, yaitu golongan besi, golongan kobalt, dan golongan nikel. Nah, ferrous metal itu adalah besi, kobalt, nikel, sedangkan platinum metal ini adalah 6 unsur di bawahnya ya. Ya, ini sintetik, ini biasanya tidak diikutkan ya, jarang dibahas. Nah, jadi kan anggotanya ini ya, ada 9. Nah, biasanya kalau kemarin-kemarin kan kita bahasnya per golongan ke bawah, jadi harusnya bahasnya besi, ruthenium, osmium, kemudian kobalt, rhodium, iridium, kemudian nikel, palladium, platinum. Nah, kali ini kita bahasnya lebih ke horizontal. Kenapa horizontal? Karena kemiripan sifat secara horizontal ini lebih banyak dibandingkan secara vertikal. Jadi ferrous metal itu adalah besi, kobalt, nikel. Sedangkan yang bawah ini biasanya disebut sebagai platinum metal. Jadi nanti kita bagi 2 kelompok ini. Yang pertama kita ke kelimpahannya dulu ya. Ke-9 unsur ini memiliki kelimpahan relatif ya, di sebelah sini ya. Ini adalah urutan ke di dalam tabel periodik. Misalkan besi ini kelimpahannya adalah urutan ke-4, kelimpahan di kerak bumi, jadi urutan ke-4 pada tabel periodik. Kobalt kelimpahannya urutan ke-29, kelimpahannya di kerak bumi. Platina kelimpahannya urutan ke-70 dan seterusnya. Ini ada urutan ke-77. Ruthenium dan rhodium sama urutan ke-77 kelimpahannya. Ini karena ppm nya itu sama 0,0001. Nah, besi ini bisa ditemukan pada beberapa mineral, yaitu hematit, magnetit, limonit, siderit, dan di pirit. Kemudian kalau kobalt ada pada kobaltit, smeltit, lignite. Kemudian kobalt ini juga didapatkan dari hasil samping ekstraksi logam yang lain. Kemudian nikel, kalau nikel ini ada pada mineral sulfida, pentlandit, ferrotit, millerit, nikolit, nikel glans, garnerit, dan banyak ya ini nikel. Kemudian kalau platinum group metals, ke-6 unsur ini ditemukannya bersama-sama, biasanya bersama-sama ditemukan bersama logam coinage metal. Coinage metal itu adalah tembaga, perak, dan emas. Nah, terdapatnya di mana? Terdapatnya pada sumber utamanya, yaitu NiSCuS, biji NiSCuS. Nah, ini ada ke-6 logam ini bersama coinage metals, ada bersama-sama. Dan kelimpahan ke-6 logam ini itu sangat kecil, 0,0001 untuk ruthenium. Nah, iridium 0,001 dan seterusnya. Sangat kecil, kelimpahannya sangat sedikit. Penggunaannya untuk besi ini banyak sekali ya. Penggunaan besi ini digunakan dalam jumlah besar dibandingkan logam yang lain. Ini besi itu paling banyak digunakan untuk membuat baja. Kemudian dia juga penting, unsur yang penting bagi tumbuhan dan hewan. Kemudian dalam biologi dia juga penting, dalam sistem biologis dia penting, yaitu sebagai electron carrier di dalam tanaman dan hewan, yaitu untuk sitokrom, ferrodexin, kemudian hemoglobin itu kan
logam pusatnya yaitu besi. Kemudian sebagai mioglobin, ferritin, transferin, dan juga nitrogenase. Kemudian kalau kobalt ini digunakan sebagai alloy ya, biasanya untuk alat-alat yang penggunaannya ini melibatkan suhu tinggi seperti mesin turbin gas. Kemudian digunakan juga sebagai alat pemotong bubut ya. Kemudian digunakan juga sebagai pigmen untuk keramik, gelas, dan industri cat. Kemudian kobalt ini juga digunakan untuk membentuk alloy atau pembuatan alloy alnico. Ini magnetic alloy. Kemudian CO ini juga sebagai unsur yang penting untuk kesuburan tanah. Kemudian nikel ini digunakan untuk alloy, baik itu ferrous alloy maupun non ferrous alloy. Kemudian Ni ini bisa meningkatkan kekuatan dari baja dan resistansinya terhadap bahan kimia. Stainless steel itu mengandung 12-15% nikel. Kemudian steel for cutlery, jadi untuk peralatan makan, ini mengandung nikel sebanyak 10% dan krom 20%. Kemudian alnico, jadi alnico itu selain dari kobalt itu juga Ni-nya ini adalah nikel. Jadi alnico, aluminium, nikel, kobalt. Alnico steel ini adalah magnet permanen yang sangat kuat. Kemudian monel itu mengandung 68% nikel. Ini monel ini sangat tahan terhadap korosi dan biasanya bisa digunakan sebagai peralatan untuk menghandle F2 atau fluorida lain yang korosif. Kemudian mnemonic series mengandung 75% nikel. Ini digunakan untuk turbin gas dan mesin jet. Kemudian banyak alloy yang lainnya yang terbuat dari nikel. Hastelloy nikrom. Nah, nikrom ini kawat nikrom. Kemudian cupronikel, nikel silver, dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian kalau platinum metals ini penggunaannya kebanyakan itu digunakan sebagai katalis karena memiliki sifat katalitik yang spesifik. Mereka berenam ini termasuk unsur yang kelimpahannya sedikit, jarang, tetapi mahal. Ruthenium ini digunakan sebagai alloy dengan palladium dan platina. Osmium digunakan untuk membuat alloy supaya lebih keras. Rhodium ini digunakan untuk alloy PTRH. Ini untuk proses Oswald untuk pembuatan HNO3 untuk mengoksidasi NH3 menjadi NO. Kemudian katalis penting untuk mengontrol emisi buangan dari mobil atau kendaraan. RH fosfin, kompleks RH fosfin ini digunakan sebagai katalis reaksi hidrogenasi. Iridium digunakan untuk membuat alloy yang sangat kuat. Kemudian alloy PTIR ini untuk membuat elektroda. Ya, kemudian digunakan juga untuk dalam pembuatan helikopter. PTCl2 ini digunakan untuk proses Wacker untuk konversi C2H4 menjadi CH3CHO. Jadi ini untuk katalis. Kemudian digunakan juga PD-nya, logam PD-nya
logam palladiumnya untuk reaksi hidrogenasi, seperti hidrogenasi fenol menjadi sikloheksanon dan juga reaksi dehidrogenasi. Kemudian platina ini lebih sering digunakan sebagai perhiasan, digunakan dalam pembuatan mobil dan juga untuk penggunaan industri, di dalam industri. Kemudian digunakan juga untuk perhiasannya biasanya sebagai tempat dudukan dari intan pada cincin. Kemudian digunakan juga pada perhiasan yang lain. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat perhiasan, biasanya disebut sebagai white gold atau emas putih. Jadi emas putih itu sebenarnya bukan emas tapi platina ya. Kemudian di dalam lab, platina ini digunakan untuk platina crucible yang biasanya digunakan untuk membuat peralatan untuk menghandle HF. Kemudian sebagai katalis dan beberapa penggunaan yang lainnya. Jadi meskipun kelimpahannya itu sedikit, tapi penggunaannya juga banyak ya, luas. Nah, untuk ekstraksinya, besi ini bisa diekstraksi dengan berbagai metode, dan metode yang paling populer adalah blast furnace. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan saya sematkan video terkait blast furnace ini. Kemudian kalau cobalt ini ekstraksinya yaitu dari biji cobalt ini dipanggang untuk mengkonversinya menjadi campuran oksida yang disebut species. Nah, As4O10 dan SO2 ini dihasilkan dari proses ini sebagai gas, tapi yang sangat berguna ya. Jadi hasil samping yang sangat berguna. Kemudian oksida ini direaksikan dengan H2SO4. Ketika besi, Fe, Co dan Ni ini dilarutkan, kemudian bisa dipisahkan dari Cu atau Pp. Ditambahkan lime ke dalam larutan untuk mengendapkan besi sebagai oksida hidrus Fe2O3 H2O N kali. Nah, kemudian NaOCl ini ditambahkan supaya terbentuk 8 COOH 3 kali. Kemudian hidroksida ini dinyalakan untuk mendapatkan CO3O4 yang direduksi dengan pemanasan dengan H2 atau karkol untuk mendapatkan logam Co. Kemudian kalau Ni ini bisa dengan beberapa cara, yang paling penting yaitu Mond proses. Nanti akan saya tunjukkan pada video berikutnya. Nah, kemudian untuk platinum metals ini karena semuanya tadi ini terdapatnya itu sama ya di dalam satu tempat. Nah, ini ekstraksinya bisa didapatkan dari lumpur anoda yang terakumulasi di dalam proses refining, electrolytic refining dari nikel. Nah, ini mengandung campuran platinum metal, jadi ini platinum metal dan juga perak dan emas. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada pada anode slime bersama-sama coinage metal. Jadi ini bersama Ag dan Au. Nah, PT, Ag dan Au ini dilarutkan di dalam air raja sehingga didapatkan residunya. Jadi yang tidak larut itu adalah ruthenium, osmium, rhodium dan iridium. Setelah pemisahan kompleks,
Ruthenium dan osmium ini didapatkan sebagai serbuk. Nah, ini adalah horizontal comparison in the iron, cobalt, and nickel group. Jadi kita bagi dua, ferrous metal dan platinum metal. Karena kesamaan secara horizontal ini lebih banyak dibandingkan kesamaan secara vertikal. Nah, untuk ferrous metal atau besi, kobalt, dan nikel ini lebih reaktif dibandingkan platinum metal. Kalau platinum metal lebih noble, lebih tidak reaktif. Kemudian reaktivitasnya ini menurun dari Fe ke Co ke Ni, ini reaktivitasnya menurun. Jadi yang paling reaktif besi. Sedangkan kalau platinum metal itu kebalikannya. Dari Ru, Rh, Pd, ini yang lebih reaktif adalah palladium. Dari Os, Ir, Pt, maka kereaktifannya adalah meningkat. Yang paling reaktif adalah platina. Kemudian untuk ferrous metal, bilangan oksidasi maksimumnya adalah plus 4. Nah, bisa mencapai plus 3 ini tapi jarang ya. Pilox plus 3 nya jarang. Kecenderungan untuk trivalen atau pilox plus 3 ini menurun dalam satu periode. Jadi FeCO-Ni kecenderungannya pilox plus 3 ini menurun ya. Maksudnya misalkan ini Fe3+ ini adalah usual state. Jadi pilox yang stabil, yang umum, yang stabil, Fe3+. CO3+ ini adalah agen pengoksidasi yang kuat, jadi dia tidak stabil. Pengoksidasi berarti dia direduksi, jadi cenderung menjadi CO2+. Sedangkan Ni ini divalen, jadi Ni 2+, jadi ini cenderung Fe3+, CO3+, tapi dia pengoksidasi yang kuat. Kemudian ini Ni 2+. Jadi kecenderungan untuk trivalen menurun dalam satu periode dari kiri ke kanan. Kemudian ketiga unsur ini itu relatif banyak ya, kelimbahannya relatif banyak. Sedangkan untuk platinum metal, the lower valency states are unstable except in complex. Jadi bilangan oksidasi yang rendah ini tidak stabil ya, kecuali di dalam senyawa kompleks. Keenam unsur ini itu adalah jarang. Keenam unsur ini hanya kalau direaksikan dengan asam itu tidak banyak reaksi ya, hanya dipengaruhi sedikit. Kemudian halogen ini bisa bereaksi dengan logam. Keenam logam ini hanya pada suhu tinggi. Jadi karena kembali ke sifatnya, karena dia cenderung noble. Ya, jadi dengan halogen dia bereaksi pada suhu tinggi, menghasilkan pilox yang tinggi, higher valencies. Jadi OSF6, berarti ini OS-nya, osmiumnya, piloxnya plus 6 ya. Kemudian karena kontraksi lantanida sehingga jari-jari deret kedua dan deret ketiga dari unsur transisi ini hampir sama, sehingga volume atomnya juga hampir sama. Jari-jarinya hampir sama, volume atomnya hampir sama, densitasnya untuk OS, Ir, Pt menjadi hampir 2 kali lipat dari ruthenium, rhodium, dan palladium. Karena apa? Karena proton, elektron, neutronnya kan lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan deret yang atasnya. Sedangkan ukurannya itu hampir sama, sehingga densitasnya jelas yang bawah ini jauh lebih besar, hampir 2 kali lipat. Oke, berikutnya kita lanjutkan diskusi, dan silakan simak juga
video berikutnya berkaitan dengan ekstraksi besi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.